Hai Sobat Makan, akhirnya Manga One Punch Man chapter 164 sudah direvisi semakin epic. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Bagi yang tanya Mimin baca manganya di mana, Mimin bacanya di banyak website ya sob. Antara lain di Mangaku, Manga Kita, Read OPM, Manga Hasu, Komiku. Kalau yang bahasa Jepang Mimin lihatnya dari pengarangnya langsung, yaitu di Twitternya Yusuke Murata atau search Nebukuro. Bagian yang direvisi cukup banyak ya sob. Meskipun dalam hal pertempuran sebelum Garo kalah intinya sama, namun penggambarannya agak berbeda. Biar sobat yang menonton gak bingung, Mimin bikin video lagi dari awal. Untuk bagian mana yang direvisi nanti di akhir video Mimin tunjukkan. Oke? Pada cover Manga One Punch Man chapter 140 revisi ini terdapat gambar Garo yang sudah sepenuhnya menjadi iblis sejati. Kemungkinan ini adalah perubahan final dari Garo. Cover kali ini diiringi tulisan seni bela diri pamungkas dan juga bagaimana menjadi manusia. Judul manga kali ini adalah Tinju Keji yang berbalik melawan dewa. Di awal scene kita diperlihatkan kepanikan tim penyelamat yang sedang menaiki boot dikarenakan Tareo yang menghilang. Si Mac dengan ekspresi serius berkata, "Kita harus menemukan Tareo. Siapapun yang masih bisa bergerak, ikuti aku." Nah, di sini terlihat Sekinger mengacungkan tangannya yang menandakan ia siap membantu meskipun kondisinya saat ini tangannya tak seperti semula. Sedangkan sosok Snake fokus pada pekerjaannya, yaitu mendayung boot agar cepat sampai ke pantai. Namun tiba-tiba Waganma berteriak histeris melihat sosok yang mengambang di atas air. Semua yang ada di sana belum mengetahui jika sosok yang mengambang tersebut adalah Pigat. Kemudian Sekinger sambil menutupi Waganma berkata, "Jadi ada warga sipil yang tidak berhasil keluar tepat waktu." Si Mac menanggapi, "Betapa tragisnya pria malang ini." Konyolnya Snake sama Moon Rider mendoakan Pigat yang mengambang sebelum mengecek kepastiannya. "Istirahatlah dengan tenang." Emang koplak dah di scene ini. Tak berselang lama orang yang mereka kira mati tiba-tiba membalikan badannya dengan menyemburkan air di mulutnya. Sontak mereka menjadi kebingungan dengan apa yang terjadi. Setelah kejadian tersebut mereka baru mengetahui bahwa yang mereka kira tadi mayat ternyata Pigat, sang pahlawan kelas S yang masih hidup dengan keadaan sehat walafiat. Tapi ya Pigat juga konyol sih saat membalikan badannya. Ya seperti sedang bersantai sambil main air. Scene berpindah ke pertarungan Saitama versus Garo. Garo terlihat sangat marah dengan Saitama. Brengsek. Kemudian ia langsung memukul Saitama secara membabi buta hingga tangan Garo terlihat sangat banyak. Namun dengan mudahnya Saitama menghindari serangan Garo tersebut. Saitama nampak senang sekali pada momen ini. Saitama lalu berkata, "Oh, ini keren. Dari mana kau belajar trik macam ini?" Garo tak menanggapi perkataan Saitama. Sambil terus melayangkan pukulannya, ia bergumang, "Bukankah aku seharusnya menjadi sang kejahatan mutlak?" Namun tanpa disangka Garo, Saitama menepis semua serangan dengan tepisan ipik-ipik sambil berkata, "Menyerah sajalah." Garo di sini nampak terkejut melihat Saitama mampu menepis serangannya dengan satu tangan. Setelah itu serangan Garo berhenti dan sekarang posisi Garo berada di atas Saitama, sehingga untuk serangan berikutnya Garo lebih dominan bisa menyerang penuh si Gundul. Si Gundul di sini seperti terus mengejek serangan Garo dengan mengatakan, "Ini sudah cukup bukan?" Namun lagi-lagi Garo tak menanggapi perkataan Saitama. Ia terus saja bergumang, "Aku tak boleh melupakan kemarahan ini. Tidak hingga seluruh manusia telah merasakan penderitaan dan keputusasaan yang sama sepertiku. Hanya semudah itu persiapan dan tekadku menjadi goyah. Begitulah payahnya diriku, dan itu membuatku kesal." Gumang Garo sambil membayangkan orang yang sebelumnya tak sengaja ia tolong berterima kasih padanya. Kemudian Garo mempersiapkan serangan empat tangannya dengan dua tangan di atas diselimuti energi yang sangat kuat. Dan ia pun melesat ke arah Saitama dan tewas. Garo menyerang Saitama dengan kedua tangan atasnya dengan sangat keras. Tak hanya sampai di situ sob, dengan kedua tangan yang lainnya ia mempersiapkan serangan susulan lebih parah lagi dari serangan sebelumnya. Garo mendorong Saitama ke bawah dengan kecepatan yang sudah nggak ngotak.
Garo lalu berkata, "Lalu ada dia yang juga mengejekku. Sudah cukup juga aku denganmu." Saitama tak memberikan perlawanan terhadap Garo. Ia nampak akan menerima semua serangan yang Garo berikan. Atau mungkin Saitama mengetes kekuatan Garo dulu. Kembali ke topik, Extreme Fajin dan Tawar. Serangan Garo menghujam ke puncak gunung dengan sangat keras. Serangan tersebut terus menghujam ke bawah hingga gunung tersebut jelungsep dan terus ke bawah hingga menimbulkan gelombang yang sangat besar. Tak hanya di tempat situ saja, gelombang besar tersebut menembus ujung bumi saking dahsyatnya serangan Garo. Scene berpindah di bumi seberang tempat pertarungan Saitama versus Garo. Di sana sedang terjadi bencana jatuhnya pesawat di laut. Penumpang di sana sangat panik dengan kondisinya saat ini. Mereka berbondong naik ke atas agar tetap hidup. Ada beberapa orang yang menaiki boot mencoba mengevakuasi penumpang pesawat. Namun dengan boot yang terlalu kecil mereka tak mampu menampung seluruh penumpang pesawat. Lalu penumpang pesawat berkata, "Kita tenggelam." "Tidak, aku tidak ingin mati, Ibu." Ada juga yang menyalahkan keadaan dengan berkata, "Ide cemerlang siapa untuk melakukan kunjungan lapangan ke luar negeri? Mengapa pahlawan atau tim penyelamat belum datang? Oh Tuhan." Saat terjadi kepanikan, ada seorang yang egois ingin menyelamatkan dirinya sendiri dengan mendorong orang yang duluan akan menaiki boot. Orang tersebut beralasan lebih tua yang dulu. Namun tiba-tiba terjadi gelombang besar dari bawah mereka. Dari dasar laut daratan terdorong ke atas hingga ke permukaan air laut. Permukaan yang terdorong tersebut seperti kerajaan yang telah tenggelam cukup lama. Dengan kejadian tersebut membuat seluruh penumpang pesawat terselamatkan. Dan semua itu dikarenakan pertarungan Saitama versus Garo. Emang the best lah Garo ini. Dari awal pertarungan dengan Saitama, ia terus-menerus menyelamatkan orang yang sedang dilanda musibah. Scene berpindah ke pahlawan kelas S peringkat 1 yaitu Blast. Blast dan rekannya merasakan medan magnet dan gravitasi bumi menjadi kacau. Perubahan ruang waktu membuat lubang di segel dimensi. Kemudian Blast panik dan berkata, "Si bodoh itu akan menjebol ke sini. Kita harus segera memperbaikinya." Scene berpindah ke pertarungan Saitama versus Garo kembali. Diperlihatkan Garo belum berhenti menghujamkan Saitama ke bawah bumi. Lama-kelamaan semakin dalam dan semakin dalam. Namun Saitama tak tinggal diam saja sekarang. Ia mulai menatap Garo dan kemudian memberikan serangan balik dengan pukulan beruntun normalnya. Sehingga sekarang keadaannya menjadi berbalik, tadinya menghujam ke bawah, sekarang beranjak ke atas. Saitama terus melayangkan pukulannya tanpa henti. Hingga akhirnya mereka berdua keluar dari dalam bumi. Menyadari kekuatan Saitama, Garo bergumam, Bagaimana caraku untuk mengalahkan si gundul ini?" Kemudian Garo mengingat kata-kata Sex Centipede untuk menghancurkan tinju keji yang telah berbalik melawan dewa. Garo mengira yang dimaksud Sex Centipede adalah dirinya. Garo melanjutkan kembali, tapi yang dia maksud pasti adalah si gundul ini. Dan tawas! Saitama memukul Garo dengan sangat keras. Hal ini menyebabkan Garo terpental sangat jauh hingga menembus gundukan batu gunung yang menghalangi lintasannya. Tak hanya di situ saja sob. Setelah menembus beberapa gundukan batu gunung, ia tak kunjung berhenti. Malahan ia terus melesat hingga ke lautan. Setelah sangat jauh, ia kemudian berhenti sendirinya dengan kondisi terkapar di atas air. Garo di sini terlihat sangat kelelahan. Tak berselang lama, Saitama menyusul ke lokasi Garo terkapar. Garo pun nampak bingung melihat Saitama sudah berada di depannya dengan ekspresi tak seperti biasanya. Garo yang terkapar menyadari bahwa Saitama seperti perwujudan dari kecurangan ketidakadilan. Garo berkata demikian karena perubahan monsternya tak mampu mengalahkan manusia. Nah, hal inilah yang menyebabkan kekuatan mereka tidak adil. Kemudian Garo bangkit dan langsung menyerang Saitama. Dan tawas! Saitama menyerang Garo terlebih dahulu. Hal ini menyebabkan Garo melayang ke atas sangat jauh. Saking kerasnya pukulan Saitama membuat Garo terlepas dari mode monsternya. Garo lalu berkata, "Brengsek. Jadi bahkan setelah sampai sejauh ini, tetap saja aku dihajar oleh ketidakadilan yang tak terkalahkan. Dan sekarang semuanya pun berakhir." Saat Garo sudah pasrah dengan keadaannya, tiba-tiba muncul awan misterius dari langit. Awan tersebut merupakan perwujudan sosok Gat yang tertarik dengan Garo. Ia lalu berkata, "Aku mendengarmu." Melihat hal tersebut, Saitama nampak heran dengan apa yang telah terjadi saat ini.
Scene berpindah ke tempat Picard. Terlihat pahlawan yang diselamatkan Picard sudah dikeluarkan dari tubuhnya. Dan sekarang mereka berkumpul antara pihak pahlawan dan pasukan swasta Narinkee. Skinger lalu berkata, "Semuanya, syukurlah kalian masih hidup." Lalu dengan heran si Mac berkata, "Bagaimana mereka semua bisa masuk ke perutnya?" Terlihat juga Mumen Rider sangat senang melihat Tank Top Master. Begitu juga dengannya. Lalu Mumen Rider dan yang lainnya keheranan dengan kondisi Tank Top Master yang saat ini menjadi gembul. Tak berselang lama mereka dibuat terkejut dengan awan yang tiba-tiba muncul secara misterius. Dan mengejutkannya lagi, awan tersebut mengeluarkan kaki yang sangat besar. Sosok kaki tersebut adalah kaki God yang berjalan menuju Garo yang dilanda keputusasaan. Namun sosok kaki tersebut tak dapat dilihat oleh siapapun. Bahkan Saitama hanya bisa melihat awan-awan yang diselimuti Hausoku Haki yang berjalan. Gak sob, awan yang diselimuti kilatan petir. God terus berjalan hingga Garo berada. Ia pun kemudian memanggil Garo. Garo pun menanyakan siapa sosok yang memanggilnya tersebut. God pun berkata kembali, "Keinginan terdalammu sekarang hampir hancur tanpa sisa di tangan satu orang pahlawan." Garo pun sedikit muak dengan ocehan God dan berkata, "Hah? Diam kau, mau ku hajar kau ha?" God pun meneruskan perkataannya, "Hanya ada satu tinju yang bisa melawan tinju yang diarahkan pada dewa. Dan menurutmu apakah itu?" Garo pun menjawab, "Kau ini mau bilang apa? Siapa kau ini brengsek? Tunjukkan wajahmu." Kemudian sosok gurunya yaitu Silverfang menampakkan dirinya pada Garo. Namun sebenarnya itu adalah God yang sedang menyamar. Kejadian ini sama persis dengan Tatsumaki sebelumnya, di mana God menyamar sebagai Blast untuk memberikan kekuatan. Untungnya Blast segera datang. Dan sekarang kejadian ini menimpa Garo dengan menyamar sebagai gurunya. God berkata, "Aku di sini berniat untuk membantumu." Garo pun terkejut melihat sosok di hadapannya adalah gurunya. God dengan wujud Silverfang lalu berkata, "Tak ada guru yang akan duduk diam saja melihat murid mereka kalah. Kemarilah," kata God sambil menjulurkan tangannya. Dan Garo pun juga menjulurkan tangannya yang akhirnya tubuh Garo dan God mengalami kontak. Tiba-tiba suasana menjadi gelap. Saitama merasakan akan ada yang datang dari langit. Dan tiba-tiba Garo muncul kembali di belakang Saitama dengan wujud yang berbeda. Saitama menoleh dan berkata, "Garo, ganti kostum kilat lagi ya?" Karena merasa aneh dengan tampilan Garo, Saitama mengucek matanya untuk memastikan bentuk baru Garo. Dan setelah itu dengan jelas wajah dan tekstur tubuh Garo dipenuhi alam semesta. Hal ini menandakan Garo sudah menerima kekuatan dari God. Meskipun menerima, namun menurut Mimin ini masih sebagian kecil kekuatan yang diberikan ke Garo. Melihat Garo yang aneh, Saitama berkata, "Garo, wajahmu kenapa tuh?" Garo tak menanggapi perkataan Saitama. Ia lalu berkata, "Sesuatu yang bisa melawan tinju yang diarahkan pada dewa, kurasa itu adalah tinju dewa sendiri." Saitama tambah kebingungan setelah Garo mengatakan hal tersebut. Karena suara Garo berubah seperti ada filternya. Suaranya seperti di dalam kamar mandi. Dan tanpa basa-basi Garo mempersiapkan serangan khasnya yaitu pasang bela diri. Perubahan Garo sekarang adalah Awaken Garo Cosmic Firmod. Namun tanpa diduga, tiba-tiba scene pun berakhir. Kampret. Padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan ketika manga chapter terbarunya sudah rilis. Pada chapter revisi kali ini kita diperlihatkan lanjutan pertarungan Saitama melawan Garo yang sepertinya sudah mencapai puncaknya. Namun tidak semudah itu Verguso. Perubahan monster Garo memang hancur. Namun Garo mendapat kekuatan baru dari God. Wujud Garo kali ini lebih badas dari sebelumnya. Garo sekarang berubah ke Cosmic Mode. Tak lupa kita juga diperlihatkan Blast yang terkejut melihat kondisi bumi saat ini. Di penghujung chapter kita diperlihatkan Garo berubah ke mode kosmik berkat campur tangan dari God yang menyamar menjadi gurunya. Sehingga Garo sekarang level kekuatannya juga sudah di luar nalar dalam mode kosmik. Dan begitulah alur cerita dari manga One Punch Man chapter 164 yang direvisi. Bagian yang direvisi yang pertama, Saitama menepis serangan Garo menggunakan satu tangan. Yang sebelumnya Saitama tak menepisnya sama sekali. Yang kedua, diperlihatkan kondisi pahlawan yang telah Picard selamatkan. Yang ketiga, rekan Blast yang kemarin ditunjukkan dengan jelas sekarang diubah menjadi siluet rekannya. Yang keempat, ketika Saitama meremas serangan Garo, sekarang diubah menjadi Saitama memukul Garo.
Yang kelima, podcast dihapus dan diganti dengan keikutsertaan God dalam pertarungan Saitama versus Garou. Mungkin itu yang bisa Mimin temukan gambaran kecil yang direvisi. Bila sobat menemukan yang terlewat bisa komen di bawah ya. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.